Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara di dalam kasih dan kebenaran. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang diangkat dari Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai ayat 35. Demikian bunyinya. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan memuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku. Dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku di dalam Yesus Kristus, perintah baru kini telah diberikan Yesus kepada murid-muridnya, dan dengan demikian juga kepada semua orang percaya. Perintah itu sederhana, saudara-saudara. Hendaklah kamu saling mengasihi. Sesungguhnya perintah ini sudah ada dahulu kala. Sudah ada pada zaman perjanjian lama. Allah telah memerintahkan agar semua umatnya mengasihi sesama manusia. Tetapi kini perintah ini disebut menjadi perintah baru. Karena di dalam Yesus makna mengasihi itu telah ditemukan dengan sesungguhnya. Kasih itu, saudara-saudara, sesungguhnya nyata di dalam diri Yesus yang dalam hal ini dikatakan dipermuliakan Allah. Allah dipermuliakan di dalam dirinya, sedang dipermuliakan dan akan dipermuliakan. Sebab Yesus sendiri adalah Allah. Allah ada di dalam dirinya. Proses kemuliaan itu sendiri, saudara-saudara, adalah wujud dari kasih Allah kepada manusia, yaitu Yesus rela menderita, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Kemudian pada hari yang ketiga dibangkitkan, lalu naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Artinya, saudara-saudara, bahwa dipermuliakan itu berawal dan bertitik tumpu pada kerelaan Yesus menyerahkan dirinya sepenuhnya untuk menebus dosa-dosa manusia, membayar lunas hutang dosa manusia hingga dia mati di kayu salib. Dan karena itu, saudara-saudara, tuntutan kasih itu telah dipenuhi di dalam diri Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudara-saudara, kasih yang baru itu, perintah yang baru itu ialah Yesus berdiam di dalam diri murid-muridnya, di dalam diri orang percaya
sehingga para murid itu mampu saling mengasihi. Karena itu, kasih Kristiani itu, kasih yang baru itu, tidak lagi didasarkan atas keinginan sendiri, atas selera sendiri, atas kesepakatan bersama, atas tuntutan budaya, atas tuntutan adat, atas tuntutan bisnis, atas tuntutan jabatan, bukan lagi. Sebab sebelumnya orang mampu saling mengasihi jikalau kepentingan bersama terpenuhi, jikalau cita-cita terpenuhi, jikalau keinginan terpenuhi. Tetapi sekarang, kasih itu adalah ketika kasih Yesus turun atas kita. Maka Yesus berkata sedemikian, saudara-saudara, hendaklah kamu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian juga kamu harus saling mengasihi. Jadi kasih itu bersumber pada diri Yesus yang rela berkorban untuk saudara-saudaranya, rela berkorban untuk umat manusia. Dan itu hanya bisa, saudara-saudara, ketika Yesus berdiam di dalam diri kita, ketika Yesus ada pada kita. Itu sebabnya Yesus berkata, akulah pokok anggur, kamu adalah rantingnya. Ketika kita menyatu dengan pokok anggur itu, dengan Yesus, maka di dalam ranting itu akan ada buah. Ketika kita berdiam di dalam diri Yesus dan Yesus berdiam di dalam diri kita, maka kasih Yesuslah yang mengalir kepada semua orang. Maka tidak ada jasa kita, tidak ada kehebatan-kehebatan kita, tidak ada usaha kita yang menonjol, tetapi Tuhan yang berdiam, Yesus yang berdiam di dalam diri kita itu, itulah yang mendorong kita untuk mengasihi sesama kita. Saudaraku, inilah ciri khas orang percaya. Hidup saling mengasihi yang satu dengan yang lain. Dengan demikian dunia ini akan melihat bahwa di dalam persekutuan orang percaya itu Yesus hadir. Dengan saling mengasihi itu, Yesus akan tahu bahwa kita adalah murid-murid Yesus. Jadi pemuridan itu adalah dalam rangka mewujudkan kuasa Allah di dalam diri Yesus yang telah nyata di dalam diri kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, marilah kita menggumuli secara terus-menerus seberapa besarkah kita dengan sungguh-sungguh menerima kasih Allah atas diri kita. Sebab hanya dengan penerimaan itu saja kita sanggup dan mampu mengalirkan kasih kepada semua orang. Seberapa besar keyakinan kita bahwa dosa-dosa kita, dosa-dosa semua umat manusia diampuni oleh Tuhan. Itu sebabnya disebut Injil itu adalah Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Itulah titik geraknya, itulah titik berangkatnya, itulah muatan dari kasih itu. Karena Yesus telah mati karena dosa-dosa kita, telah berkorban karena dosa-dosa kita, maka kasih kita itu juga ditentukan penerimaan kita atas pengorbanan Yesus, sehingga menjadi kemampuan besar bagi kita untuk berkorban di antara sesama kita. Tuhan Yesus telah mengasihimu, mengasihiku, mengasihi kita semua. Karena itu, marilah kita saling mengasihi dengan kasih Tuhan Yesus. Amin.